Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama sekali yang kita hormati pimpinan fakultas, pimpinan prodi dan rekan-rekan dosen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saya pada hari ini kembali dimintakan untuk menyampaikan materi tentang toharoh pada pasien terpasang kateter. Pada kesempatan ini tentu saya ingin sampaikan pertama sekali pengertian toharoh dulu. Karena toharoh itu artinya bersuci. Ya, banyak hadis-hadis yang menyebutkan misalnya dalam riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad hadis yang sahih, ya, miftahus shalah at-tuhur. Ada kata-kata at-tuhur di situ, ya. Tuhur dari kata toharoh, ya. Kunci kalau kita mau beribadah, mau sholat, ya, mau beribadah tentunya yang pertama sekali adalah at-tuhur, bersuci. Baru watahrimuhat takbir, dibuka dengan takbir, watahliluhat taslim, ditutup dengan salam. Nah, jadi inti dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita mau beribadah, bersuci, semua itu akan sah, terlaksana kalau kita melakukan tuhur atau bersuci. Nah, kata bersuci ini perlu dibagi lagi. Kemarin sudah saya jelaskan juga pada waktu sepekan yang lalu bahwa toharoh itu salah satunya ada alat-alatnya, ya. Tadi alat-alatnya sudah disebut, ada air, ada debu, ada benda-benda yang padat, yang kesat, ya, atau mungkin batu-batuan dulu di zaman Rasul. Sekarang ada tisu, ya, tisu basah, tisu kering, dan lain sebagainya. Yang tidak boleh adalah tulang belulang. Nah, itu alatnya. Ada nanti yang disebut dengan macam-macam toharoh. Nah, kalau sudah disebut dengan macam-macam toharoh, itu yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu ada 3 cara macam-macam toharoh itu. Yang pertama ada wudhu, yang kedua ada yang disebut dengan mandi junub, ya, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu junub maka fatahharu, bersucilah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tayamum. Ya, jadi ada 3 hal tuh macam-macam toharoh. Nah, kaitannya, konteksnya dengan kita sekarang yang akan kita peragakan pada hari ini, toharoh pada pasien terpasang kateter, ini saya lebih tekankan bukan pada macam-macamnya atau tata caranya, wudhu kah, tayamum kah, atau apa. Karena memang yang paling penting di sini adalah istinjanya. Ya, jadi konteksnya adalah istinja. Ya, jadi istinja itu artinya membersihkan, ya, bagian-bagian yang keluar najis atau terkena najis. Karena pada prinsipnya kalau ibadah itu mau sah, mau kita beribadah bisa baik, itu harus membersihkan dari segala najis, ya, baik di kubul maupun dubur. Dubur adalah bagian belakang, kubul adalah bagian depan. Nah, jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya tidak akan memperagakan bagaimana tata cara berwudu orang yang pakai kateter, ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memastikan bahwa para ulama mengatakan bahwa kateter itu ada sebagian yang mengatakan najis. Ya, ulama mengatakan kateter itu najis karena di sini ada air seni, ya, yang terus mengalir, kemudian juga
tempatnya juga seperti itu, dan maka orang yang pakai kateter senantiasa dalam keadaan bernajis. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan demikian. Nah, yang kedua, ada sebagian ulama mengatakan itu kondisinya darurat, ya. Sehingga tadi kalau yang pertama mengatakan dia senantiasa dalam kondisi bernajis, maka segala ibadahnya tidak sah kalau bernajis. Maka kalaupun harus beribadah, ada istilahnya nanti kalau Bapak Ibu lihat ada kata lihurmatil waqt atau lihurmatil waqt, ya, artinya ada hari-hari apa waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, dalam arti kalaupun dia harus sholat, nanti kalau sudah apa sholatnya hanya untuk memenuhi tanggung jawab saja. Nanti kalau sudah selesai dari sakitnya, udah lepas kateternya, dia harus mengulang kembali sholatnya. Nah, jadi ini saya perlu sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, ada sebagian ulama yang sangat ketat, yang mengatakan bahwa pakai kateter itu sholatnya tidak sah. Kalaupun dia harus melaksanakan sholat itu juga, dia harus melaksanakannya dengan keterpaksaan. Nanti kalau sudah betul-betul dalam kondisi normal, dia harus mengulang kembali sholatnya. Nah ini. Tapi sebagian ulama lagi, termasuk dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah, ya, karena kebetulan kita di perguruan tinggi Muhammadiyah dan juga di Muhammadiyah ada namanya Majelis Tarjih, dan kebetulan juga saya dulu 15 tahun menjadi anggota Majelis Tarjih. Nah, di situ juga menyebutkan bahwa eh, penggunaan kateter ini adalah bagian dari kondisi darurat. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Artinya dalam kondisi darurat ini kita tidak mengapa melakukan sesuatu yang diharamkan. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau dalam istilah kaidah usul fikihnya itu, ya, ad-daruratu, kedaruratan itu tubihul mahzurat. Itu membuka peluang untuk mengerjakan yang terlarang, dalam arti bukan terlarang dalam konteks yang diharamkan, ya, tapi terlarang dalam arti menjadi sah, ya, sholat itu dalam keadaannya, toharohnya, ya. Nah, maka yang paling penting di sini adalah ini diikat, ya. Ketika kita ingin bertoharoh pada pasien yang akan apa namanya melaksanakan ibadah, yang paling penting adalah istinjanya di situ. Ya, jadi dibersihkan, terutama ya kalau ini selangnya sudah mengalir air seni, nah terutama di urin bagnya ini, terutama pada bagian pembukanya atau penutupnya itu, ya semuanya dikeluarkan dulu sebelum dia sholat, dibersihkan, termasuk juga tempatnya ini, ya, tempat keluar urin bag ini betul-betul disterilkan dari najis. Ya, nah jadi ini saja sebenarnya yang perlu. Udara sangat dingin-dinginnya, ketika itu dia berpikir, berijtihad, aduh kalau saya mandi, saya akan celaka ini. Saya akan membahayakan diri saya. Maka waktu itu sahabat Nabi itu memilih tidak mandi, tayamum. Dan ketika dia tayamum, padahal dia dalam kondisi berjunub, ya, dalam kondisi junub, ya. Nah, maka pada waktu itu dia kemudian memimpin sholat subuh berjamaah. Ya, sampai-sampai peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasul mengatakan, kenapa kau tidak mandi? Padahal kondisimu dalam kondisi junub. Maka dia bilang, ya Rasul, udara sangat dinginnya. Saya khawatir ya Rasul, kalau saya mandi maka saya akan celaka. Dibacakan 2 ayat, wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Ya, jangan jatuhkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri-dirimu sendiri. Nah, jadi dengan 2 ayat itu Rasul tersenyum, tertawa lebar, ya. Dan kemudian Rasul meninggalkan orang itu. Nah, jadi ini
hadis yang menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu ternyata tayamum bisa mengganti mandi junub. Ya, jadi mungkin kalau pasiennya juga mungkin mohon maaf dalam keadaan junub, misalnya dia mimpi basah atau apa dan sebagainya, terus belum sempat toharoh, maka tayamum sudah memadai. Ya, tayamum sudah memadai. Nah, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan hampir sama dengan kasus kolostomi, sehingga tidak perlu ada apa namanya peragaan yang lebih mendalam. Jadi khususnya urin bagnya ini yang paling penting sebelum kita melakukan proses toharoh, wudhu, tayamum atau bagaimana, maka lakukan saja dulu yang namanya istinjanya. Ya, kita saja jangankan itu ya, jangankan mau mandi ya, mau mandi junub aja kita istinja dulu. Bahkan mayat yang mau di apa namanya dimandikan saja itu istinja juga. Nah, maka istinja ini sangat penting, artinya membersihkan najis. Nah, yang paling penting urin bagnya itu dikosongkan, ya. Kemudian kalau memang dia terus ada tempat ada mengalir terus di situ, yang tidak masalah. Ya, nggak ada persoalan di situ. Kenapa? Karena memang kondisinya tadi ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi artinya memang sudah dalam kondisi betul-betul apa namanya darurah, ya. Nah, sehingga eh, prinsip Islam menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, apa namanya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kadar kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan kemudian ada hadis lagi menyebutkan apabila kamu mengerjakan sesuatu, lakukan sesanggup kalian kata Rasulullah. Dan ada lagi ayat yang menegaskan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah hendak menjadikan kamu mudah, bukan menjadikan kamu sulit. Nah itu. Nah jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan, terutama berkaitan dengan toharoh pada pasien yang terpasang kateter dan juga kolostomi. Ini kita kateter pada hari ini cukup dibersihkan saja, terutama di bagian tempat pengeluaran urinnya tersebut. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk mempertegas yang hampir sama dengan kasus yang terjadi pada kolostomi beberapa pekan yang lalu. Nah, nanti kalau masalah sholatnya nanti kan ada materi khususnya. Nanti baru kita ada peragaan-peragaan bagaimana sholat dalam keadaan duduk dan sebagainya. Ini mungkin masih dalam konteks toharohnya saja. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, penegasan kembali dari yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih.